Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin. Fil awwalina wal akhirin. Fil mala'il a'la wa fi baina rasulin. Wa ala ahlil baiti tayyibin at-tahirin. La siyama baqiyatullah fil ard ajalallahu farajahu syarif. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersama-sama untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul wujud, manusia yang paling agung. Saya ucapkan selamat atas wiladah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga wiladah imam kita Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam, kepada seluruh pecinta Ahlul Bait, khususnya di Malaysia, kepada para asatid wa asatizah, dan khusus juga kepada Ustaz Ar-Rahaizat yang menjemput saya pada malam hari ini, dan semua ikhwan wa akhwat yang hadir dalam majlis pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan cinta kita di dalam hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh maksumin alaihissalam. Allah matikan kita semua dalam kecintaan kepada Rasulullah dan maksumin alaihissalam, dan Allah bangkitkan kembali kita bersama dengan Rasulullah dan maksumin alaihissalam. Adalah satu keagungan, kemuliaan yang sangat luar biasa kita berada di hari yang mulia kelahiran junjungan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta ini mencapai kesempurnaannya dengan sosok manusia yang begitu luar biasa. Dia adalah cahaya yang terbit di Sahara yang gersang, tetapi merubah setiap butir-butir pasir di Sahara itu menjadi cahaya-cahaya yang cemerlang, yang setiap cahaya itu berterbangan ke seluruh penjuru alam semesta ini, menjadi pelita bagi seluruh umat manusia. Dialah yang disambut dengan ungkapan Tala al-Badru alaina, telah terbit bulan purnama di hadapan kami. Dialah bulan purnama yang dirindukan oleh seluruh para pecinta. Dialah manusia yang malam-malamnya terjaga dalam dekapan ilahi, yang siangnya berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kalimatullah ya ulia. Dialah manusia yang makan bersama dengan fuqara wal masakin, tetapi meruntuhkan para tiran, menghancurkan setiap kesombongan yang ada di alam semesta ini. Dialah manusia yang paling agung yang pernah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam semesta ini, dan Allah katakan laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Kalaulah bukan karenamu wahai Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Ketika di satu malam Abdul Muttalib tertidur di Hijr Ismail, tidur yang sangat luar biasa pada malam ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bisyarahnya di malam gulita itu kepada Abdul Muttalib. Ia menyaksikan dalam tidurnya ada cahaya yang masuk ke dalam dirinya, dan kemudian keluar dari tubuhnya itu ada satu pohon, satu pokok yang terus bertambah tinggi, menjulang ke langit, dan setiap helai daunnya menampilkan cahaya warna-warni yang indah. Pokok yang menebarkan wewangian yang begitu wangi luar biasa, yang menjulang dari timur ke barat, dan semua orang datang untuk tunduk dan sujud kepada pokok itu. Ada orang-orang Arab yang hendak memotong pokok itu. Tiba-tiba cahaya dari langit
begitu luar biasa menghancurkan setiap orang yang hendak merusak pokok itu. Abdul Muthalib terjaga. Keringat yang deras membasahi tubuhnya. Ia menyaksikan dalam mimpinya begitu dahsyat rasa yang muncul pada hatinya. Ia teringat setiap bagian dari mimpinya. Ia masih merasakan wewangian yang ditimbulkan dari pohon itu. Ia berlari hendak pulang dalam wajah yang bimbang, wajah yang tidak bisa digambarkan. Ia berlari hendak pulang. Di tengah perjalanan pulang itu, ia bertemu dengan seorang ahli nujum. Orang itu berkata, "Ya Syekhul Quraisy, wahai pemimpin Quraisy, apa yang terjadi padamu? Tidak pernah aku saksikan engkau dalam wajah yang pucat seperti ini. Engkau adalah pemimpin orang-orang Quraisy yang paling berani di antara seluruh orang Arab. Tetapi apa yang terjadi yang membuat wajahmu pucat dan tubuhmu bergetar seperti ini?" Abdul Muthalib berkata, "Aku baru saja menyaksikan dalam tidurku sebuah mimpi yang begitu dahsyat." Ahli nujum itu berkata, "Beritakanlah kepadaku." Abdul Muthalib menceritakan tentang mimpinya. Kemudian ahli nujum itu berkata, "Kelak dari sulbimu akan lahir seorang anak yang dia memiliki kekuasaan, yang kekuasaannya meliputi timur dan barat, dan semua orang tunduk kepadanya. Ketika ada orang-orang yang hendak menghancurkannya, maka muncul kekuatan dari langit yang membela dirinya." Inilah mimpi yang disaksikan oleh Abdul Muthalib, datuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisyarah Allah Subhanahu wa taala telah Allah tampilkan sebelum kelahiran junjungan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi telah membaca bisyarah ini, akan datang nabi terakhir, nabi penutup seluruh nabi, manusia yang paling agung dan sempurna. Karena itu mereka berbondong-bondong tinggal di wilayah Hijaz ini karena menantikan nubuat itu. Mereka berharap bahwa salah satu di antara diri mereka ini adalah orang yang terpilih untuk melahirkan manusia yang mulia itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sulbi Ismail alaihissalam dan tidak memilih dari sulbi Ishaq alaihissalam. Karena itu para Yahudi menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau saja bahwa kenabian terakhir itu muncul dari sulbi dari Yahudi ini, maka mereka pasti seluruhnya beriman kepada Rasul yang terakhir. Kenapa dalam riwayat dinyatakan Rasulullah dikirim pada tempat yang paling jauh bersama dengan Halimatus Sa'diyah, pada daerah yang paling terpencil. Sebagian riwayat mengatakan karena tidak mampu untuk membayar perempuan yang mampu menyusui Rasulullah SAW, maka dibayarlah Halimatus Sa'diyah ini, yang menerima dibayar berapapun, yang susunya pada saat itu juga tidak baik keluarnya. Tetapi di dalam riwayat Ahlul Bait dinyatakan sesungguhnya keluarga Abdul Muthalib adalah keluarga yang kaya raya, keluarga yang memiliki kekayaan luar biasa. Betapa tidak untuk menyelamatkan dari nazar atas pengorbanan salah satu putra dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu mengorbankan 100 unta agar putranya yang paling dicintainya Abdullah tidak jadi dikurbankan, batal nazarnya. Bayangkan 100 unta begitu banyaknya, tapi dia lakukan itu untuk menyelamatkan putra kinasihnya Abdullah, karena ada tanda-tanda nubuat pada diri Abdullah ini. Riwayat kita mengatakan
bahwa datuknya Abdul Muthalib mengetahui bagaimana upaya kalangan-kalangan Yahudi ini. Sekiranya mereka tahu Rasulullah SAW cucunya ini, yang lahir ini adalah Nabi terakhir, maka mereka akan membunuhnya. Karena itu Abdul Muthalib mengirim pada tempat yang paling jauh, tempat desa yang tidak tersentuh, tidak terpikirkan oleh siapapun keberadaannya. Rasulullah SAW dibesarkan dalam keadaan yang seperti itu. Satu keagungan yang luar biasa. Betapa kita menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah manusia sempurna. Kita tahu di dalam Al-Quran kita melihat bagaimana perlakuan yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya nabi-nabi yang lain dipanggil dengan nama-nama mereka. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau di dalam surga dengan istrimu. Atau ketika Allah mengatakan ya Nuh laisa min ahlik. Wahai Nuh, itu bukan bagian dari putramu. Allah mengatakan ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Tapi ketika sampai kepada Rasulullah, tidak sekalipun kita temukan di dalam Al-Quran Allah memanggil dengan namanya. Allah justru memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gelar kemuliaannya. Ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, baligh ma unzila ilaka min rabbik. Ya ayuhal muddassir, ya ayuhal muzammil. Kita melihat panggilan-panggilan kemuliaan, panggilan-panggilan keagungan kepada Rasulullah SAW menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghormati, memuliakan Rasulullah SAW. Tanpa Rasulullah memberitakan keadaan dirinya, Rasulullah tidak pernah mengabarkan keadaannya, sifat-sifatnya, tapi Allah yang mengabarkan kepada kita semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian itu seorang utusan dari golongan kalian sendiri yang begitu merasakan apa yang kalian rasakan, yang begitu menginginkan keselamatan bagi kalian, dan begitu kasih dan sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Allah memberitakan keadaan Rasulullah ini, sifat-sifat keagungan kemuliaan Rasulullah kepada kita semua. Bayangkan, Tuhan penguasa alam semesta ini, dialah yang memperkenalkan kekasihnya kepada diri kita. Rasul tidak pernah menggambarkan dirinya dengan sifat kemuliaannya, tapi Allah yang justru menggambarkan Rasulullah kepada diri kita. Rasulullah digambarkan ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Allah gambarkan, wahai Nabi, kami utus dirimu itu sebagai penyaksi, sebagai pemberi berita gembira, wa mubasyiran wa naziran, sebagai pemberi peringatan, wa da'iyan ilallah biiznihi, yang menyeru kepada Allah dengan izinnya. Dan dialah Allah mengabarkan luar biasanya Rasulullah ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menggelarinya dengan wasirajan munira. Dialah cahaya yang begitu gemerlap, begitu luar biasa keagungan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh nabi yang ada dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini dalam tujuan utama untuk menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata kunta nabiyyan, wahai Rasul, kapan kau menjadi nabi? Rasulullah mengatakan, kuntu nabiyyan fakana adama bainat tini wal ma'. Aku sudah jadi nabi ketika Adam itu berada dalam percampuran antara air dan tanah. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, awalu ma khalaqallahu nuri. Yang pertama Allah ciptakan itu adalah cahaya. Dalam sebagian riwayat disebutkan, idza qama Adam fanafakha ila adami ruhi.
Allah tiupkan ruhnya kepada Adam alaihissalam. Faqama, dan dia berdiri. Fasyahida bi babil jannah. Dia saksikan di pintu surga itu, di gerbang surga itu tertulis kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga Nabi Adam alaihissalam berkata, bukankah aku ini manusia yang pertama? Tapi siapa nama yang digandengkan bersama dengan namamu ya Allah? Allah mengatakan, wahai Adam, kalau tidak karenanya aku tidak ciptakan dirimu. Allah ciptakan para nabi untuk menghadirkan Rasulullah SAW. Nabi Musa begitu perkasa, tapi Imam Ali mengatakan tidak ada manusia yang lebih perkasa dari Rasulullah SAW. Ketika perang begitu dahsyatnya, semua kami berlindung di balik tubuh Rasulullah SAW, dan tidak satu anak panah pun dapat menembus diri kami. Perkasaan begitu luar biasa pada diri Rasulullah. Nabi Isa alaihissalam memiliki kelembutan, kehalusan. Tapi kita tahu kehalusan budi, kehalusan akhlak pada Rasulullah SAW. Sehingga ketika ditanya pada Ummu Salamah, setelah Rasulullah meninggal dunia, bagaimana akhlak Rasulullah? Ummu Salamah berkata, dunia ini tidak akan pernah melahirkan manusia seperti dirinya. Setiap kami berada di hadapannya, seakan kamilah manusia yang paling dicintainya di muka bumi. Ada sahabat yang selalu bersama Rasulullah. Dia selalu mendatangi Rasulullah, bahkan setiap pagi dia berjaga di hadapan pintu rumah Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah keluar, sahabat itu kemudian menyaksikan wajah Rasulullah. Dan Rasulullah tersenyum padanya. Dan dia baru kembali ke rumahnya. Dan suatu saat Rasulullah memanggil dirinya, kenapa engkau selalu berdiri di tengah malam di depan pintu rumahku? Sahabat itu berkata, ya Rasulullah, wajahku ini selalu membayangkan wajahmu. Sekiranya aku tidak menyaksikan wajahmu di tengah malam ini, maka aku tidak akan bisa tertidur, karena aku selalu terbayang pada dirimu. Ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah, kita menyaksikan Nabi Yusuf alaihissalam begitu tampan dan keindahannya. Ada sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu minkuma ajmal bainaka wa baina Yusuf? Wahai Rasulullah, mana yang lebih utama di antara dirimu dengan diri Yusuf? Mana yang lebih indah? Mana yang lebih tampan? Rasulullah mengatakan, ana akhi Yusuf abyad minni wa ana amlah minhu. Saudaraku Yusuf itu lebih putih dariku, tapi aku lebih manis darinya. Orang yang memandang wajah Rasulullah terpesona, karena wajah itu memancarkan keindahan cahaya ilahi. Ada jamaliyah yang begitu luar biasa menyerap setiap diri orang yang menyaksikan wajah Rasulullah SAW. Rasulullah pada saat yang sama di dalam Al-Quran, pada surah Al-Ahzab, Allah mengatakan, walaupun kita tahu bahwa Rasulullah begitu agung, begitu luar biasa, begitu sempurna, tapi ada bagian pada diri Rasulullah itu yang dapat kita tiru. Allah mengatakan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasul itu ada bagian yang menjadi contoh yang luar biasa. Tidak semua bagian dimensi kehidupan Rasulullah dapat kita contoh. Rasulullah begitu agung, begitu luar biasa, begitu mulia, mendapatkan wahyu ilahi. Tapi ada bagian yang diberikan sebagai contoh bagi kita ini. Dan malam ini perkenankan saya bahwa Rasulullah SAW, selain di dalam Al-Quran dikatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum. Al-Quran mengatakan, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu. Artinya pada diri Rasulullah ini ada bagian-bagian yang bisa kita contoh. Proses yang dilakukan oleh Rasulullah adalah proses alamiah. Betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongannya, menjaga Rasulullah SAW. Tetapi pada saat yang sama Rasulullah itu melakukan hal yang alamiah, hal yang sesungguhnya menjadi kunci bagi kehidupan umat manusia ini. Kita tahu bahwa kehadiran Rasulullah ketika hadir menjadi seorang nabi, bagaimana perlakuan Arab kepadanya. Diasingkan, diputus seluruh hubungan dengan Rasulullah SAW. Tidak diberikan bantuan makanan. Ada yang mau melahirkan pengikut Rasulullah, tidak satu pun memberikan pertolongan pada dirinya. Kemudian diasingkan di lembah Abu Talib.
Tetapi bagaimana kita saksikan dalam waktu yang sangat singkat, hidayah, petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah itu merubah keadaan yang luar biasa. Thomas Carlyle mengatakan dia adalah meteor yang dari langit meledakkan pasir-pasir di Sahara dan menjadikan seluruh pasir itu mesiu yang bertebaran ke seluruh penjuru alam semesta dan membawa seluruh cahaya dirinya di setiap penjuru alam semesta. Kita saksikan saat ini. Tetapi ada beberapa hal, ada 9 hal yang Rasulullah beritakan kepada kita. Di dalam kitab Tufatul Uqul, riwayat ini disampaikan. Ada 9 hal yang sangat penting yang membuat kesuksesan Rasulullah, kejayaan dari hidayah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang dalam hal ini sebenarnya merupakan bagian petunjuk bagi kita semua agar dapat mencapai kesuksesan dalam kehidupan kita, agar dapat mencapai kejayaan dalam kehidupan kita, agar dapat mencapai kebahagiaan dalam kehidupan kita. Di dalam hadis itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awsani Rabbi bitis'a." Tuhanku, kata Rasulullah, telah mewasiatkan kepada aku 9 hal. Ada 9 hal yang luar biasa yang sebenarnya kalau itu kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka kita pun akan merasakan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apa 9 hal itu? Rasulullah mengatakan yang pertama, kata Rasulullah, al-ikhlasu fi sirri wal alaniyah. Keikhlasan, baik dalam keadaan kita sendiri, dalam keadaan tersembunyi, ataupun dalam keadaan terang benderang, dalam keadaan disaksikan oleh manusia. Kunci utama dalam konteks ini, kata Rasulullah, yang paling dasar dalam kebahagiaan kehidupan, kejayaan kehidupan, dalam kesuksesan seluruh bagian kehidupan kita adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas pada hakikatnya adalah setiap usaha yang kita lakukan, kita tambatkan dalam tujuan untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hanya amal yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan abadi. Hanya amal yang diikatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah amal yang akan terus menerus ada dan bersama dengan diri kita. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada ini akan sirna, kata Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi yang tetap ada itu adalah wajah Allah yang agung dan utama. Segala sesuatu yang dilekatkan kepada Allah, maka dia menjadi abadi. Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbis salim. Pada hari nanti suatu masa tidak lagi bermanfaat harta dan keturunan, semua yang kita miliki, semua yang kita lakukan. Kecuali apa? Kecuali yang memang datang dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas baik dalam keadaan kita lapang maupun dalam keadaan kita sempit. Allah mengatakan di antara tanda bertakwa itu yunfikuna fis sarai wad dara, bahwa mereka yang mempersembahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bagi mereka tidak ada bedanya, tidak ada bezanya dalam keadaan apapun. Apapun kebaikan itu dilakukan dan dia persembahkan untuk Allah. Apakah orang memuji dirinya ataukah orang menghina dirinya, karena itu adalah persembahan dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya tidak ada berbeda apapun. Seringkali ikhwani wa akhwati, problem yang mengganggu kita, kita kadang hanya berbuat baik kepada orang-orang yang berlaku baik kepada kita. Tetapi ketika orang berlaku buruk kepada kita, maka kita akan berbeda sikap kita kepadanya. Ini keikhlasan pada hakikatnya adalah upaya kita untuk melekatkan setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, kehidupan kita ini untuk semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah salah orang mengatakan bahwa dalam kehidupan ini kita harus berbagi. Ada bagian dunia, ada bagian akhirat. Tidak. Islam mengatakan bahwa seluruh bagian proses kehidupan kita ini hanya satu untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inna salati wa nusuki wa mayyahya wa mati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Tuhan alam semesta ini. Kita tahu bagaimana Allah menerima kurban dari Habil, tapi menolak kurban dari Qabil. Kenapa? Karena kurban dari Habil ini dia tulus, dia ikhlas, dia persembahkan pada Allah. Sementara kurban dari Qabil itu ditolak karena tidak dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu saat ada satu cerita menarik. Ada seorang pejabat tinggi lah di Iran. Dia membangun apartemen, membangun rumahnya yang cukup besar lah. Pada bulan Muharram, para pekerja rumahnya itu, kalau di Indonesia disebut sebagai tukang, itu sedang mengerjakan rumah. Dia berkata kepada pemilik rumah itu, bolehkah malam-malam di malam Asyura ini kami mengadakan majelis di rumah Anda ini yang sedang kami perbaiki. Pemilik rumah itu berkata, ya silahkan sajalah. Dan itu juga membawa berkah untuk saya. Dia berkata begitu sehingga para pekerja itu tiap malam mereka menaruh tempat itu, tempat kursi, tempat duduk, dan mereka membuat sedikit bendera-bendera untuk memperingati Imam Hussein alaihissalam dan mengundang, menjemput penceramah untuk datang ke situ. Suatu malam si pemilik ini berkata kepada keluarganya, cobalah kita datang juga ke majelis itu. Majelis yang diselenggarakan oleh para pekerja itu di rumah kita. Mudah-mudahan kita pun dapat berkah karena kita sudah keliling ke tempat-tempat, beragam tempat dalam majelis-majelis Imam Hussein. Malam ini kita majelis ke rumah kita yang sedang kita bangun ini. Dan datanglah malam itu. Dia tanya, siapa yang suka ceramah pada malam ini? Ustadz atau mubaligh yang ceramah? Ada orang, kami juga tak kenal dia, tapi dia bicara bagus, luar biasa, kata para pekerja itu. Dia datanglah malam itu, dia duduk bersama. Begitu penceramahnya datang, betapa kagetnya luar biasa. Pemilik rumah ini kaget luar biasa. Kenapa? Karena yang datang ini adalah Ayatullah Taqi Ja'fari, seorang filosof besar, penulis besar di Iran itu. Ulama yang sangat berilmu, yang dihormati oleh ulama-ulama besar. Kaget dia, luar biasa. Ayatullah Taqi Ja'fari seperti biasa, dia datang dan yang hadir itu hanya para pekerjanya, tidak seberapa, tidak banyak. Dan dia mulailah memberikan syarahan luar biasa. Tak ada bezanya. Sampai dia termenung juga pemilik ini. Kemudian setelah itu dia pamit dan pergi. Ayatullah Taqi Ja'fari. Dia bertanya pada pekerja itu, bagaimana kalian bisa menjemput Ayatullah besar seperti ini? Ulama besar ini. Yang kami saja kalau di university atau di majelis-majelis besar untuk mengundang dia mungkin setahun sebelumnya. Tapi kalian bisa menghadirkan dia setiap malam Asyura. Tukang itu berkata, ya kami tidak tahu juga. Kami cuma jalan, ketemu ada seorang ulama pakai sorban. Kami bilang, bisa gak membantu kami untuk memberikan syarahan di malam-malam Asyura? Dia berkata bisa. Dan kami berkata, kami tidak punya uang untuk memberi. Tidak apa-apa. Kami cuma beberapa orang hadir. Iya, tidak apa-apa. Silahkan taruh di situ, tempat duduk, dan saya insya Allah datangi kalian. Kami juga tidak punya kendaraan untuk menjemput Anda. Lama itu berkata, itu Taqi Ja'fari, ya saya akan datang. Dan subhanallah, selama malam-malam Muharram itu dihadir. Tidak berbeda ceramahnya di tempat yang luar biasa, di hadapan para pejabat yang luar biasa, orang-orang tinggi, dengan di hadapan orang-orang yang fakir dan miskin seperti ini. Ini keikhlasan. Dan percayalah bahwa setiap amal kita yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala akan abadi di sisi Allah. Kita akan saksikan dalam kehidupan di dunia ini, kita saksikan asarnya. Dalam kehidupan di alam kubur kita akan saksikan asarnya. Di akhirat kelak pun kita akan saksikan asarnya. Yang kedua, dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, "Awsani Rabbi bitis'a al-ikhlas fi sirri wal alaniyah, al-qist fil ghani wal faqr." Yaitu apa? Bahwa bersikap sama. Baik keadaan kita ini sebagai orang kaya atau seorang fakir. Bahwa kita memilih sikap dalam ajaran Ahlul Bait ini untuk at-ta'adul, untuk bersikap berada di antara tengah-tengah ini. Tidak berlebihan ketika kita kaya, tidak menunjukkan kefakiran ketika kita tidak memiliki apapun. Tidak meminta belas kasih orang. Kita berada dalam keadaan yang sama. Rasulullah memperlakukan sama semua orang.
Apakah dia seorang yang kaya? Apakah dia orang yang miskin? Ada seorang orang Arab Quraisy yang datang kepada Rasulullah. Dia ingin masuk agama Islam, tapi dia batal ketika dia melihat Rasulullah duduk bersama para budaknya. Ajaran Islam mengajarkan bahwa justru kadang-kadang Islam ini kita lihat, wani wa akhwati, dalam hadis dikatakan Islam ini tidak berjaya, tidak akan pernah berjaya illa biyadil fuqara, kecuali karena tangannya orang-orang fakir. Orang-orang yang datang pada Rasulullah di masa-masa awal adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak memiliki kekayaan apapun. Dan Rasulullah berlaku sama. Bahkan kasih sayang Rasulullah itu begitu luar biasa, baik kepada orang-orang kaya dan kepada orang fakir. Dalam membantu orang lain pun kita mestinya juga sama. Kalau kita dalam keadaan kaya, kita bisa membantu dengan harta kita. Karena kita tidak memiliki apapun, kita bisa membantu dengan memberikan nasihat, memotivasi orang, dan sebagainya. Ini akhlak Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan, al-adlu fir radha wal ghadab. Bersikap sama, baik dalam keadaan ridha maupun dalam kemarahan. Kita seringkali melihat ada orang, kalau dia sayang pada sesuatu luar biasa, atau pada orang yang dia harapkan, dia puja-puja luar biasa, dia berikan penghormatan yang luar biasa, tapi begitu dia marah, begitu dia benci pada seseorang, luar biasa. Muncul perkataan-perkataan yang buruk, muncul bahkan laknat sekalipun. Dan ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan al-adl, kesetaraan, sama, sikapnya sama kepada para penguasa maupun kepada orang-orang yang fakir. Dia sama pada orang-orang yang dia ridhoi atau dalam keadaan marah pun. Kita tahu bahwa di antara akhlak Rasulullah SAW, kalau dia dalam keadaan gembira, maka Rasulullah itu akan tersenyum, dan senyumnya itu akan terlihat ujung gigi ini. Dalam keadaan marah, dalam riwayat disebutkan kalau Rasulullah marah, Rasulullah itu akan diam, dia akan menunduk karena menahan amarah. Dia tidak akan mengeluarkan kata-kata dalam kemarahan itu. Karena itu Rasulullah mengatakan di antara salah satu nasihat atau wasiat Tuhan kepadaku, al-adl fir ridha wal ghadab. Bersikap sama dalam keadaan kita ini ridha, dalam kesenangan kita, maupun dalam keadaan kemarahan kita. Ada orang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, apa itu zuhud? Imam Ali mengatakan dengan ayat Al-Quran, "Likala ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu ala man atakum." Imam Ali mengatakan zuhud itu, kesederhanaan itu, keadilan dalam bersikap itu adalah kamu tidak berlebih-lebihan ketika sesuatu itu datang kepadamu, tapi juga tidak bersedihan yang sangat ketika sesuatu itu hilang dari sisimu. Dalam kesamaan, bagaimana kita mengelola hati kita ini untuk selalu dalam keadaan yang seimbang, dalam keadaan yang sama, baik dalam kemarahan maupun dalam keridhaan kita, dalam segala sikap kita. Ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dia tetap dalam kemarahannya, dalam pengendalian diri, dalam keridhaannya juga tetap dalam pengendalian dirinya. Ada banyak orang yang gagal ketika dipuji-puji, dipuja-puja luar biasa. Dia merasa begitu mulia sehingga lupa segalanya. Tapi ada orang juga yang ketika amarahnya muncul, dia lupa siapa dirinya. Karena itu di antara tanda orang takwa itu dalam Al-Quran sebutkan wal kaziminal ghais, mampu mengendalikan amarahnya. Kalau kita ingin melihat, para ulama kita mengatakan, misalnya dalam kitab Mahajatul Baydha, kalau ingin melihat diri seseorang itu, lihat ketika kemarahannya. Kalau dia marah dalam pengendalian dirinya itu, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk dalam kemarahannya itu, tidak mengeluarkan cacian, maka ketahuilah bahwa dia orang baik. Tapi ada banyak orang yang terlihat baik luar biasa, tapi begitu amarah muncul pada dirinya, dia tidak terkendali. Dan ini sesuatu yang berbahaya. Rasulullah mengatakan, al-ghadab la'ibus syaitan. Kemarahan itu adalah permainan syaitan.
Digambarkan dalam kitab Mahajatul Baydha itu, orang dalam marah itu, dia seperti bola di tangan kanak-kanak itu. Begitulah syaitan mempermainkannya. Kanak-kanak itu ketika ada bola dia main-mainkan. Begitulah syaitan memainkannya ketika seseorang dalam kemarahannya. Rasulullah mengatakan, Tuhan mewasiatkan kepadaku, al-adl firridha wal ghadab. Bersikap adil baik dalam keridhaan maupun dalam kemarahan. Kita memberi sesuatu, ketika kita ridho, kita memberi luar biasa. Melakukan kebaikan luar biasa untuk seseorang itu. Tapi dalam kemarahan kita mengeluarkan lagi kata-kata bagaimana kita pernah membantunya ini dan itu dan sebagainya. Berikutnya, ini yang keempat, Rasulullah mengatakan di antara hal yang menyampaikan Rasulullah pada keberhasilan hidayahnya, petunjuknya kepada umat manusia ini, an asilu man qata'ani, menyambungkan silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan silaturahmi ini. Ini yang berat, ikhwani wa akhwati. Kadang kita ketika orang sudah memutuskan silaturahmi kita sudah tidak mau lagi. Padahal Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih, Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, ini wiladah Imam Ja'far. Imam Ja'far mengatakan, la tajlisu ma'aqatir rahim. Jangan kamu duduk kepada orang yang memutuskan silaturahminya. Kenapa? Karena aku dapati 3 tempat, kata Imam Ja'far As-Shadiq, Allah melaknat di dalam Al-Quran itu kepada orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Fa innahum mal'unun, karena mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa ikhwan wa akhwati, kita ini kebaikan atau keburukan itu menyebar, ada pengaruhnya. Kita duduk bersama dengan orang-orang baik, itu akan memberikan pengaruh pada diri kita. Kita duduk bersama orang-orang yang buruk, keburukannya pun akan mempengaruhi diri kita. Karena itu Imam Ja'far mengatakan, la tajlisu maqatir rahim. Jangan kamu duduk bersama dengan orang yang memutuskan silaturahmi. Fa innahum mal'unun. Fa wajadtu fi kitabillah salasati mawadhi'. Aku dapati di dalam Al-Quran itu 3 tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuk, melaknat orang yang memutuskan silaturahmi. Dan salah satu akhlak Rasulullah, an asilu man qata'ani, bahwa aku menghubungkan diriku ini kepada orang-orang yang memutuskan silaturahminya padaku. Kita tahu bagaimana akhlak Rasulullah ketika suatu saat dia berjalan di kota Mekah, dan dia tidak dapati perempuan tua yang selalu melempari kotoran kepada dirinya. Sehingga dia cari, dia tanya, mana perempuan itu? Orang-orang berkata dia nggak sakit. Dia datang kepada orang tua itu. Dia dapati perempuan tua itu sudah dalam keadaan sakit. Dia tidak bisa melihat lagi. Dan Rasulullah memberikan, menyuapkan makanan kepadanya, membersihkan tubuhnya, mendoakannya. Sehingga perempuan itu berkata, siapa engkau? Begitu baiknya kepadaku. Rasulullah mengatakan, aku adalah orang yang selalu setiap kali aku berjalan, kau selalu melemparkan kotoran kepada aku. Sehingga perempuan itu malu luar biasa dan kemudian beriman kepada Rasulullah SAW. Betapa banyak orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW karena akhlak Rasulullah ini. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa di antara wasiat Allah kepada dirinya, an u'tiya man haramani, memberikan kepada orang yang menolak diriku, tidak mau memberikan apapun kepada. Di antara salah satu nasihat Rasulullah kepada kita itu untuk berbagi hadiah, untuk selalu memberikan sesuatu kepada saudara-saudara kita, khususnya kepada orang-orang yang membenci kita. Ketika kita memberikan sesuatu, memberikan kebaikan kepada mereka, memberikan hadiah kepada mereka, percayalah bahwa suatu saat hati mereka itu akan luluh kepada kita. Rasulullah mengatakan, al-utiya man haramani, aku memberikan, dan ini Allah mewasiatkan kepadaku agar aku memberikan sesuatu, memberikan hadiah kepada orang-orang yang tidak mau menolak diriku. Rasulullah terus memberikan kebaikannya. Dan ini yang membuat banyak orang tunduk kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa an afi man zalamani, aku memberikan maaf kepada orang-orang yang menzalimi diriku. Tidakkah kita saksikan ketika Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah, Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang telah membunuh saudara-saudaranya, membunuh pamannya Hamzah,
telah berperang, memerangi dirinya, mengusir dirinya dari kota suci Mekah, memperlakukan yang buruk selama dia berada di Mekah, sehingga kehilangan istri tercintanya Sayyidah Khadijah alaihissalam. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah ketika membebaskan kota Mekah? Rasulullah mengatakan, antumut talaqa, kalian tuh bebas, sudah pergi kan. Yang beriman terima, yang tidak mau beriman ya silahkan pergi. Rasulullah tidak menyimpan dendam pada diri mereka. Pernah satu saatnya di Madinah ada tamu-tamu yang datang dari Turki. Mereka melewati malam ketika sampai di Madinah. Mereka tidak ada tempat untuk menginap. Rasulullah memerintahkan pada para sahabat untuk mengambil satu persatu dari tamu-tamu itu untuk berdiam, tinggal dan menjamu mereka di rumah mereka masing-masing. Semua sahabat mengambil satu-satu. Tinggal satu orang yang tubuhnya besar luar biasa, yang mungkin pasti bayangan sahabat bahwa makan mereka itu banyak, sehingga mereka meninggalkan satu orang ini. Dia berasal dari Turki. Kemudian Rasulullah mengambil dirinya menjadi tamunya. Rasulullah bahkan menyediakan kamarnya untuk ditempati tamunya ini. Rasulullah memberikan makan, dan betul saja makannya banyak luar biasa. Rasulullah menyediakan tempat kamarnya untuk ditempati, ditiduri oleh tamu ini. Ketika Rasulullah meninggalkan kamar itu, pintu itu terkunci dari luar. Di tengah malam tamunya ini perutnya bermasalah. Dia ingin mengeluarkan kotorannya, tapi dia tidak bisa membuka pintu kamarnya. Karena tidak tahan lagi, maka keluarlah di tempat tidur Rasulullah SAW. Dia menunggu ketakutan luar biasa, dan ini satu penghinaan, sehingga mungkin dalam bayangannya Rasulullah akan membunuhnya. Ketika datang langkah di pagi hari, membuka pintunya, dia berlari dengan luar biasa, dengan cepat, meninggalkan tempat itu karena khawatir dan ketakutannya. Tapi di dalam perjalanan ada rasa bersalah pada hatinya. Dan dia berkata bahwa saya sudah diberikan makan, diberikan tempat, bahkan tapi saya meninggalkan kotoran yang sedemikian. Dia kembali lagi. Apa yang dia saksikan? Dia saksikan bagaimana Rasulullah justru yang membersihkan seluruh kotoran itu, dan menyambut dirinya tanpa kemarahan sedikit. Dia langsung tunduk di hadapan Rasulullah dan menyatakan keimanannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, di antara wasiat Allah kepada Rasulullah yang menjadi kunci kesuksesan, kejayaan Rasulullah, ayyakuna sumta faqarah. Ayyakuna sumta faqarah. Rasulullah mengatakan, hendaklah kamu diam, dalam diam kamu itu berpikir. Bahwa diam bukan hanya sekedar diam saja. Kadang kita berpikir tentu, tapi berpikir pada sesuatu yang buruk. Tapi ada banyak hal dalam kehidupan kita ini yang ketika kita diam, kita mestinya harus melihat kembali perjalanan kehidupan kita. Apa yang sudah kita persembahkan kehidupan kita ini? Apa yang kita persembahkan untuk Ahlul Bait alaihimussalam? Wa idza nadhara ibarah. Dalam hadis yang lain disebutkan wa idza nazarta fa'tabir. Kalau kamu, kata Allah, yang diwasiatkan Allah kepada Rasulullah, ketika kamu menyaksikan sesuatu, ambillah pelajaran pada sesuatu itu. Karena segala hal yang ada di hadapan kita ini pasti terselip pelajaran padanya. Ada hikmah yang luar biasa. Kenapa kita berjumpa dengan orang ini? Kenapa kita hidup bersama dengan orang ini? Kenapa kita berkumpul di sini? Kenapa terjadi peristiwa ini kepada kita? Semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, itu ada ibrah, ada pelajaran padanya. Wa idza nazarta fa'tabir. Allah mengatakan bahwa kalau kamu melihat sesuatu, maka pasti di situ ambillah pelajaran padanya. Ini yang ke-8 yang diwasiatkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Wa mantiqi zikra. Dan Rasulullah mengatakan setiap pembicaraanku itu adalah zikr. Setiap kata-kata itu adalah upaya untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya yang selalu tidak keluar dari kata-katanya itu, kecuali kata-kata itu membawa seorang itu pada petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada yang mendeskripsikan, ada yang menggambarkan, ada seorang penguasa menggambarkan tentang Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam, dia berkata, wa ma ra'aituhu, aku tidak menyaksikan pada dirinya itu. Fa iza ja'al laylah faqama ala mihrabihi. Aku tidak menyaksikan pada Imam Ja'far as-Shadiq itu, kalau malam tiba dia akan berdiri di mihrabnya. Fa iza ja'a nahar fasoma.
Kalau tiba siang hari itu, pasti dia akan berpuasa. Fa iza jaa fuqara fatasaddaq. Kalau datang para fakir kepadanya, maka dia akan bersedekah kepada para fakir itu. Fa iza mantaqa, kalau dia berbicara, fazakr, maka pembicaraan itu pasti akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pembicaraan orang-orang yang baik pasti membawa kebaikan. Nah, ini ada 9 hal yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kehidupan kita ini kita mencoba, walaupun dengan usaha kita yang kecil, yang tentu berbeda jauh dari Rasulullah SAW, mengamalkan 9 hal ini, maka kita akan menyaksikan dalam proses kehidupan kita ini, kejayaan, kebahagiaan, keberhasilan dalam usaha kita, dalam dakwah kita, akan terwujud. Karena ini adalah wasiat Allah kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, ikhlas fi sirri wal alaniyah, yaitu keikhlasan dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Dalam keadaan yang sama kita ikhlas pada Allah. Dalam keadaan dipuji orang atau dihina orang, dalam keadaan yang sama. Setiap yang kita lakukan tidak lain adalah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting dipuji oleh manusia, tapi yang penting bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amal apapun yang kita lakukan, sekiranya tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, fahuwa abtar. Itu sesuatu yang menjadi sia-sia, tidak ada nilainya. Bahkan air yang kita minum itu, kalau diawali dengan mengucapkan basmalah, maka air itu akan bersama dengan kita, menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita meminum biasa saja, maka itu tidak bermanfaat apapun kecuali sekedar manfaat physically pada diri kita. Kemudian al-qista fil ghani wal faqr. Dalam keadaan yang sama, baik dalam keadaan kita ini kaya ataupun miskin. Al-adl fil ridha wal ghadab. Dalam keadaan hati, sikap kita yang sama, baik dalam keridhaan kita maupun dalam kemarahan kita. An usila man qata'ani, yaitu menyambungkan silaturahmi ketika orang itu memutuskan kita, menjauhkan kita. Terutama kita para pecinta Ahlul Bait alaihi wassalam. Kita tahu bahwa banyak orang menjauhi kita, banyak orang menolak kita. Tapi apalah salahnya kita bergabung dengan mereka, bersama dengan mereka melaksanakan sholat Jumat, bersama dengan mereka hadir di masjid-masjid saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, bersama mereka melakukan hal-hal yang baik. Tunjukkanlah akhlak dari Rasulullah, akhlak dari keluarga Rasulullah SAW. Sehingga Imam Ja'far mengatakan, Kul lana zainan wala takunu alaina syainan. Jadilah penghias kami. Jangan jadi orang yang menampilkan keburukan-keburukan yang justru akan menjelekkan kami. An utiya man haramani. Aku memberikan kepada orang yang menolak diriku. An afi man zalamani. Memberikan maaf kepada orang-orang yang menzalimi diriku. An yakuna samsun faqarah wa nazara abarah wa mantiq ziqra. Diamku adalah berfikir, penglihatanku adalah mengambil pelajaran, dan pembicaraanku adalah zikir. Itu wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, yang dengan itu Rasulullah mencapai segala hal yang luar biasa dalam proses kehidupan ini. Kita mungkin bisa sebenarnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini pada hakikatnya untuk mengajarkan kepada kita semua. Bahwa 9 hal ini dalam kitab Tufatul Uqul digambarkan ini adalah yang menjadi kunci-kunci, miftah bagi kesuksesan, kejayaan Rasulullah SAW dalam menyebarkan hidayahnya. Karena itu, ikhwani wa akhwati, milad Rasulullah SAW dan milad Imam Ja'far As-Shadiq adalah keagungan yang luar biasa. Manusia-manusia suci hadir untuk tampil kepada kita semua, untuk menyempurnakan kehidupan kita semua. Dalam syair Jalaluddin Rumi mengatakan, manusia-manusia suci itu mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan air-air hujan yang membasahi seluruh debu-debu yang ada di muka bumi ini, membersihkan kembali semua kotoran yang ada dan kembali lagi kepada asalnya. Demikianlah manusia-manusia suci ini dihadirkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk membersihkan kita semua, mengantarkan kemuliaan kepada kita semua, dan kembali lagi kepada kekasihnya. Rasulullah SAW adalah manusia yang agung, kemuliaannya begitu luar biasa. Kita sampai saat ini walaupun berpisah abad yang panjang, tetapi hati kita selalu rindu kepada Rasulullah SAW.
Ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata waqa'al qiyamah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Rasulullah mengatakan, apa yang sudah engkau siapkan untuk kiamat itu? Itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, amalku sedikit, dosaku mungkin banyak, tetapi di hatiku ada kecintaan kepadamu ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Di hati kita, ikhwani wa akhwati, tentu ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan untuk selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menghubungkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jarak yang panjang, tapi kita yakin bahwa Rasulullah itu hidup bersama dengan kita. Ia menyaksikan kita. Dalam satu riwayat dikatakan ada seorang ulama yang bermimpi. Dia menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Rasulullah ada banyak orang yang datang. Rasulullah menciumi mereka, memeluk mereka, bertanya tentang keadaan keluarga mereka. Satu persatu Rasulullah bertanya tentang mereka. Tapi Rasulullah tidak memandang ulama ini. Sehingga ulama itu berkata, "Ya Rasulullah, hal alayya ghadaban?" Wahai Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku? Rasulullah mengatakan, "Tidak, aku tidak marah kepadamu." "Walima la iltafatta alayya?" Kenapa engkau tidak memandangku ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwa ana la a'rifuka. Aku tidak mengenalmu, kata Rasulullah. Kemudian ulama itu berkata, "Wasala hadisu ilaina." Telah datang kepada kami hadis, "Ma'rifatuka ala ummatika a'rafu an ummi ala auladi." Ma'rifatmu kepada umatmu lebih kenal dari seorang ibu kepada anaknya. Sodakta, kata Rasulullah. Benar. Tetapi kata Rasulullah, "Ma'rifati ala ummati bimikdari salawatuhum alayya." Bahwa kenalku kepada umatku dengan bilangan salawat yang dia sampaikan kepadaku. Karena itu ikhwani wa akhwati, kita diajarkan dalam mazhab Ahlul Bait ini selalu menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah SAW. Karena itu akan menghubungkan antara diri kita dengan Rasulullah SAW. Balagal ula bikamalihi, kasyafad duja bijamalihi, hasunat jami'u khisali, sallu alaihi wa alihi. Telah sempurna dirinya, telah sampai keindahan pada seluruh bagian dirinya. Tidak ada kemuliaan kecuali pada akhlaknya. Maka curahkanlah salawat untuknya dan keluarganya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kita menyambungkan diri kita, belajar sedikit dari apa yang telah disampaikan Allah kepada Rasulullah untuk mencapai kesuksesan, kejayaannya. Kita pun dapat mencapai itu karena Rasulullah ada contoh dari bagi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Khalid Al-Walid atas pencerahan tentang tausiah yang telah disampaikan sebentar tadi. Jika Dr. Khalid tidak keberatan, ada beberapa soalan yang kita hendak ajukan ya. InsyaAllah.